Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan perubahan data identitas lembaga di EMIS yang terbaru, yaitu EMIS versi 4.0. Jadi di video kemarin sudah pernah saya jelaskan bagaimana cara registrasi akun dari kepala madrasah. Sekarang bagaimana cara melakukan edit identitas lembaga di EMIS yang terbaru ini. Yang pertama, silahkan masuk ke website EMIS-nya di emis.kemenag.go.id. Kemudian silahkan login menggunakan staf lembaga, bukan login menggunakan kepala madrasah. Selanjutnya kita masuk ke menu kelembagaan, kemudian kita masuk ke menu profil. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti akan muncul profil dari madrasah kita. Jadi nanti kalau ada data yang masih kosong atau ada kesalahan data bisa diperbarui di sini. Kita awali dari atas. Di sini untuk NPSN-nya ini tidak bisa diedit, mungkin hanya nama singkatan saja. Jadi kita isi nama singkatannya. Terus kemudian ada tahun berdiri dan ada akta pendirian. Jadi ini silahkan disesuaikan dengan data yang ada di lembaganya masing-masing. Perlu hati-hati dalam pengisiannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data atau nomor dari aktanya. Coba kita isi terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah mengisi dari data yang paling atas hingga yang paling bawah, sekiranya data itu sudah benar dan tidak terjadi kesalahan, kemudian kita bisa klik simpan. Nah, data berhasil diperbarui, data baru sedang dalam proses mendapatkan persetujuan, kita klik tutup. Nah, setelah di bagian yang identitas, kita masuk ke lokasi. Nah, untuk yang lokasi ini kita ngeditnya, jika kita geser ke bawah, di sini ada keterangan ubah lokasi dari menu lahan. Jadi kita mengubahnya atau mengeditnya dari menu lahan. Nah, di sini sudah masuk ke menu lahan. Jadi kalau mau menambahkan silahkan diklik tambah, karena ini sudah ada, ini data yang ada di EMIS sebelumnya. Jadi kita coba cek. Kita geser ke bawah, di sini silahkan klik ubah. Nah, di sini akan ada isian dari data EMIS yang sebelumnya. Ini bisa kita isi, kecamatannya masih kosong, bisa kita isi kecamatan, kemudian di kelurahan atau desa. Nah, kode posnya ini juga terjadi kesalahan. Nah, seperti ini. Kita coba geser ke bawah, terus luas tanah, bila mana ini tidak sesuai bisa diedit, bisa disesuaikan. Kita geser ke bawah, penggunaan lahan ini juga sama. Jika terjadi ada kesalahan data atau ada perubahan, silahkan diganti di sini. Terus letak lembaga, di sini adalah dataran rendah. Terus kemudian ini saya ganti di pedesaan. Terus potensi wilayahnya, di sini ada pertanian, perikanan, kebunan. Di sini saya kasih pertanian karena terletak di desa. Untuk mapnya, nah mapnya ini juga sama, ini dari data EMIS yang sebelumnya. Nah, cara mengaturnya di sini. Jadi silahkan di share lokasi dari madrasahnya, kemudian kita arahkan pinnya yang warna merah ini ke madrasahnya. Kita geser ke bawah. Nah, di sini ada ke PTKI terdekat. Untuk PTKI terdekatnya adalah perguruan tinggi keagamaan. Ini dari lembaga saya kurang lebihnya sekitar 31 sampai 50 km. Ketika terdekat di sini, untuk TK terdekatnya kurang dari 1 km. Ke SD terdekatnya juga kurang dari 1 km. Ke SMP terdekatnya juga kurang dari 1 km. Ke SMA terdekatnya juga
kurang dari 1 km. Nah, jadi karena di lembaga saya itu sekolahnya sangat berdebat-debat, makanya jaraknya itu kurang dari 1 km. Terus kemudian ada lagi ke pusat ibu kota provinsi, kita isi ini sekitar lebih dari 50 km. Ke pusat kabupaten kota ini antara 31 sampai 50 km. Terus ke pusat kecamatan ini kurang dari 1 km. Ke Kanwil Kemenang Provinsi ini juga lebih dari 50 km. Ke kantor Kemenang Kabupaten Kota ini antara 31 sampai 50 km. Nah, sekiranya data yang kita isiannya itu sudah lengkap dan benar dari atas sampai ke bawah, kemudian bisa kita klik simpan yang ada di bagian bawah ini. Nah, kita klik simpan, klik ya, data lahan berhasil disimpan, kita klik tutup. Nah, setelah kita melakukan pengeditan, tadi kan kita melakukan edit di profil di bagian identitas dan lokasi, kita lihat dikirim permintaan persetujuan. Di sini terdapat 2 draft. Yang pertama adalah perubahan data lembaga ini, dan yang kedua juga perubahan data lembaga. Nah, ini perlu kita rubah statusnya dari draft itu menjadi diajukan. Jadi biar bisa disetujui oleh kepala madrasahnya atau menggunakan akun dari kepala madrasahnya. Jadi caranya kita klik select all, kemudian kita klik aksi ini, kita klik, kemudian kita klik ajukan, kita klik ya. Nah, permintaan perubahan data telah diajukan, silakan menunggu persetujuan dari kepala madrasah. Jadi nanti yang bisa menyetujui ini adalah dari akun kepala madrasahnya. Nah, di sini statusnya ada menunggu persetujuan, di sini kepala lembaga. Kita lihat detailnya. Nah, kita lihat detailnya. Untuk detailnya di sini kita lihat data lama dan data baru. Di sini ada perubahannya karena tadi yang sudah kita rubah tadi ini data yang pertama, terus yang kedua perubahan datanya ini tentang yang tadi yang SK. Jadi yang bisa menyetujui ini adalah dari akun kepala lembaganya. Terus kita lihat di konfirmasi kelembagaan. Nah, untuk konfirmasi dari kelembagaan ini nanti jika datanya sudah sesuai dan sudah betul dan disetujui oleh kepala lembaganya, nanti bisa kita klik di sini, dicentang, kemudian dikonfirmasi data lembaga. Jadi ini untuk tahap finalisasi. Jadi kalau memang data dari lembaganya sudah benar, tidak terjadi kesalahan, bisa klik konfirmasi data lembaga. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan tentang cara melakukan perubahan data identitas di lembaga. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti video selanjutnya saya akan membuat bagaimana cara menyetujui pengajuan perubahan data. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.